Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Flower Family Fun. Yang baru pertama kali berkunjung, saya ucapkan selamat datang. Dan semoga channel ini bisa membuat mata kita semua menjadi segar. Apalagi kita habis ngelihat foto-foto di awal tadi. Bener nggak? Dan percaya nggak? Di antara 200 anggrek yang ada di kebun Flower Family Fun ini, adalah ya beberapa yang penampilannya seperti ini nih, kurus dan gak seger gitu ya. Berbeda banget kan dengan yang di awal-awal tadi, fotonya cantik-cantik, sehat-sehat gitu ya. Tapi wajar ya, karena untuk kebun rumahan seperti ini, merawat anggrek sebanyak 200-an lebih itu sangat-sangat gak mudah dan sangat melelahkan. Apalagi saya cuman dibantu dengan salah satu kerabat saya yang sebenarnya tugas utamanya bukan berkebun, cuman karena beliau juga hobi berkebun, ya dengan senang hati beliau membantu saya. Dan kelelahan saya, kesibukan saya di kebun ini rasanya seperti terobati ketika melihat yang satu ini nih ya. Ya, kalau misalnya ada anggrek yang sakit kemudian bisa terselamatkan seperti Grammatophyllum ini, alhamdulillah rasanya terobati ya. Ini adalah Grammatophyllum yang tadinya serumpun besar ya, dan kebayang nggak akhirnya menjadi seorang diri seperti tadi ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan merawat terus sampai nanti menjadi rumpun yang banyak lagi. Di antara anggrek yang cantik-cantik, yang pastinya kita juga punya anggrek yang sudah uzur usianya ya, karena memang kebun ini sudah cukup lama. Dan karena usia sudah uzur, maka beberapa batangnya juga ada yang non-aktif. Dan ketika itu saya pernah upload video tentang pemangkasan batang Dendrobium ini ya. Saya memangkasnya itu nggak dari pangkalnya. Karena itulah ada komentar di video tersebut menanyakan kenapa kok saya nggak memangkasnya itu dari pangkal banget gitu ya. Alasan saya adalah saya menjaga kestabilan dari plant, karena ini adalah dendrobium yang tumbuhnya meninggi ke atas ya, sehingga kalau saya pangkas dari ujung dari pangkalnya itu akan menyebabkan plant ini menjadi tidak stabil ya. Nanti insya Allah ketika generasi-generasi barunya tumbuh membesar, kemudian saya akan mengikhlaskan stem-stem yang sudah uzur itu kemudian menjadi generasi baru lagi. Mohon maaf video kali ini sekalian saya bersih-bersih kebun ya. Beginilah kebun rumahan yang gak seluruhnya berparanet. Jadi ketika sinar matahari itu sangat menyorot, kita harus rela memindah-mindahkan pot yang kena sinar matahari. Seperti ini nih, tadi saya pindahin karena memang terlalu nyorot banget sinar mataharinya. Dan ini saya tempatkan agak tinggi ya, karena memang Celogen itu inginnya tempat yang tinggi supaya banyak angin. Ini kemarin baru saya repotting ya, belum ada seminggu. Alhamdulillah kelihatannya sehat, gak stres. Nah ini adalah temennya yang kemarin saya split. Ini saya bedakan tempatnya ya, saya gantung di bawah pohon mangga yang juga banyak angin. Alhamdulillah keadaannya sehat. Itu sengaja potnya bolong ya di bawah biar akarnya juga terkena angin. Alhamdulillah ya, ini juga nggak stres. Jadi semakin kita berhati-hati dalam repotting, meminimalisir stres dari plant kita. Ada kabar menarik dari kebun Flower Family Fun, tepatnya dari anggrek spesies. Ini anggrek yang sangat baik hati ya ibu-ibu. Jadi sekalipun dia spesies tapi rajin banget berbunga. Terakhir berbunga adalah kira-kira 2 bulan yang lalu, bulan Agustus. Waktu itu juga sudah saya upload ya. Dan selesai berbunga, kemudian saya pindahkanlah
plannya ke pohon mangga ini. Gak lama kemudian kadarullah dia mengeluarkan bunga lagi, Masya Allah. Jadi menurut saya ini adalah anggrek yang baik hati ya. Tapi ada cerita lucu nih tentang sekundum. Jadi ada seorang ibu-ibu yang protes kepada penjualnya, merasa tertipu katanya membeli sekundum. Katanya ternyata bunganya itu kecil-kecil, padahal yang saya tahu sekundum itu gambarnya bagus seperti sikat begitu ya. Ternyata ketika berbunga dia merasa tidak sesuai ekspektasinya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mengadopsi anggrek, kita mengenali dulu bunganya seperti apa, kemudian perawatannya bagaimana, supaya kita bisa bisa siap-siap menghadapi kenyataan yang terjadi. Apakah anggreknya tidak berbunga, tidak kunjung berbunga, atau misalnya bunganya nggak sesuai harapan. Tapi kalau yang ini Oncidium ini sesuai dengan harapan saya ya, malah ini di luar dari ekspektasi saya, karena ini adalah plant yang kecil tapi ternyata bunganya diameternya lumayan besar ya. Maka itu dia seperti merunduk karena terlalu berat menopang bunganya. Dan ini belum bisa saya split karena jumlah bulbnya itu masih kurang ya, karena bulb yang akan menjadi sehat adalah untuk Oncidium itu minimal 3 bulb. Nah, ini adalah produk dari mini greenhouse-nya Flower Family Fun. Masya Allah, ini Cattleya tadinya benar-benar dalam keadaan mengenaskan ya. Akarnya nggak ada, kemudian sudah diambang kematian karena hanya mengandalkan bulb yang udah kurus pada waktu itu ya. Kemudian dirawat di mini greenhouse, alhamdulillah kurang lebih 2 bulan akarnya sudah normal kembali dan saya pindahkan ke pot ini, semakin sehat ya, Masya Allah. Dan bagi yang belum mengetahui tentang metode mini greenhouse, bisa dicek di video Flower Family Fun yang berjudul mini greenhouse dan emergency room. Masih ingat dengan Cattleya yang ini nggak ibu-ibu? Ini juga adalah produk dari mini greenhouse, alhamdulillah ya. Jadi buat saya pribadi mini greenhouse dan emergency room itu memberikan angin segar ya buat kita yang mempunyai anggrek yang dalam keadaan sekarat atau nggak punya akar. Ya kurang lebih seperti itu ya ibu-ibu, kebun Flower Family Fun. Luasnya nggak seberapa, tapi anggreknya luar biasa ya, kurang lebih 200-an kalau mau dihitung satu persatu. Jadi jangan heran dengan kondisi kebun yang kurang ideal. Banyak ya di antara anggrek-anggrek Flower Family Fun itu yang kurang maksimal pertumbuhannya. Ada yang daunnya gosong, kena matahari ya karena memang tidak berparanet, dan ada juga sampai yang luput dari perhatian saya seperti gagal kenop gitu ya. Tapi alhamdulillah ini yang satu gagal tiba-tiba dia nongol lagi kenop yang baru. Ya ini adalah Paphiopedilum ya. Ini yang ID-nya Paphiopedilum lowii kalau nggak salah. Dan untuk Paphiopedilum di kebun Flower Family Fun ini memang harus betul-betul dijaga karena dia agak takut ya sama sinar matahari. Dan ini karena memang sudah tempatnya sangat full, jadi saya mau nggak mau menempatkan Paphiopedilum yang ini dekat dengan sinar matahari ya. Akhirnya ada yang gosong dan gagal kenop. Nah ini adalah Paphiopedilum juga yang baru bulan Maret yang lalu ya berbunga. Nanti di akhir video ya saya kasih rekaman gambarnya, gambar bunganya. Cantik banget. Dan ini berbeda ID ya. Jadi untuk
Paphiopedilum itu hampir mirip seperti Phalaenopsis, nggak suka banyak air dan nggak suka banyak matahari. Oke, terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi ya insya Allah di video berikutnya. Wassalam.